Gini aja lah, kalau kalau dengan data, dengan ilmiah, Bang Mangun gak bakal nyampe. Asyakur Allah yang maha mensyukuri, maha berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Nah, Berarti maksudnya Allah ini lemah loh. Allah ya lemah loh, Allah, berarti ya menerima Rabbi, ya bantuan Allah. setelah dibantu. Bukan. Waduh, gimana Guru, ini? guru. Jadi artinya begini. Jadi bukan Allah berterima kasih, bukan. Artinya bahwa Allah ini memberikan balasan pahala ini dengan berlipat-lipat ganda. Satu kebaikan diberikan 10 kebaikan. Dan kebaikan itu kita tidak pernah tahu seperti apa yang Allah berikan kepada kita kebaikan itu, nikmat itu. Begitu Jadi guru, Gak insya sampai, Allah, gak guru. sampai. Oh, Ya. SDM-nya rendah ini. SDM-nya gini rendah. Bang Mangun, Sampai. terus terang saja Bang Mangun, selama saya ngobrol dengan Wahabi, otak saya semakin menurun, bukannya semakin meningkat. Aduh, ini Ya ini karena SDM-nya asakur, rendah. dari asakur aja udah kelihatan. itu kan Asmaul Husna, guru. Iya, Bentar, yang dah. saya tanyakan kan itu maknanya apa? Asakur yang disyukuri atau yang mensyukuri? Kan begitu Bang Yang Mangun mensyukuri. pertanyaannya. Kalau yang mensyukuri Iya, yang berarti mensyukuri. kalau yang mensyukuri berarti Allah itu lemah. Berterima kasih kepada makhluknya, terima kasih ya, terima kasih. Kalau nggak ada kalian, saya nggak jadi Tuhan. Nanti begitu Mas Bang Mangun. Guru, atau bukan itu arahnya, guru. Bukan ke sana. Ya Makanya begini. dibetulkan diksinya. Diksi itu Ini penting loh, gimana kan? sih? Itu Ya kan Allah. tadi kan guru sudah menjelaskan bahwa makna asakur itu bukan berarti Allah lemah, ingin memberikan balasan yang memang seolah-olah bahwa manusia ini menuntut balasan kepada Allah, kan begitu, bukan itu yang dimaksud. Jadi orang bisa beribadah saja itu sebetulnya atas izin Allah. Bagaimana bisa dikatakan dengan begitu? Tetapi bukan Oke, itu yang oke ya. dimaksud. Asakur itu, guru, itu. Aduh. Jadi Makanya begini jadi Bang jadi pintar, Mangun, guru. Bang Mangun, kalau mempelajari sebuah kalimat pertama-tama itu dicari dulu huruf-huruf asalnya, kemudian dicari bentuknya. Setelah tahu bentuknya, huruf asalnya tahu, baru kita mempelajari maknanya. Maknanya ini mutawatikah, tidak dipelajari seperti Bang Mangun sekarang, keluar dari konteks. Contoh beginilah Bang Mangun, saya ikuti konteks Bang Mangun. Konteks Bang Mangun, ini Ustadz Mabes ngasih ke saya, kemudian saya ngasih balasan. Apa itu dasarnya ngasih balasan? Ngasih balasan itu tanda terima kasih. Allah itu ada makhluk berbuat baik kepada Allah, Allah ngasih balasan dengan alasan asyakur, terima kasih dong namanya. Allahu Akbar. Itu kan logika yai namaku, guru. Lah Itu ini kan saya logika. ngikuti, saya ngikuti caranya Bang Mangun. Iya, saya ngikuti cara Bang Mangun. Kalau logika saya tidak seperti ini Bang Mangun. Guru, kan Jadi gini saya Bang sudah Mangun, menjelaskan. maksudnya Coba begini. gimana? Kalau Menurut memang guru, narasi asakur itu Bang apa? Mangun, narasi Bang Mangun seperti itu, udah nggak usah membahas kalimat asakur juga udah bisa. Jangan dibawa-bawa asakur, udah bisa. Karena kalau logika itu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang tahu itu ilmu. Aduh, ini. Jadi kan tadi yang dibahas oleh Yai Abata ini terkait dengan mempertanyakan apakah ada kewajiban kepada saya Allah ini memberikan pahala ketika saya taat. Tidak ada kewajiban bagi Allah memberikan memberikan pahala ketika memang saya taat. Begitu loh. Tidak ada kewajiban, cuman Allah ini memiliki sifat asakur yang maha membalas segala macam bentuk kebaikan dan juga maha membalas segala bentuk kezoliman. Begitu. Jadi ganti jangan asyakur lah. Jadi aduh, ini Gini aja Bang Mangun, janganlah Bang Mangun ini pemikirannya referensi diikutkan, sebuah makna kalimat diikutkan kepada pemikiran Bang Mangun. Diusahakan pemikiran Bang Mangun mengikuti Kiai, gimana? Kiai, etama Bang Mangun mah pemahaman Mu'tazilah gitu mah.
Ya iya betul, Mu'tazilah kan mewajibkan orang yang beribadah itu mendapatkan pahala. Mau nggak dikasih referensinya? Siapa Mau yang otak mewajibkan? Mu'tazilah itu Saya sudah mau bilang nggak? wajib dulu. Bukan, Ya, saya bukan itu otak Mu'tazilah seperti itu. Mau nggak dikasih referensi? Nah, Mama Kiai Andi, saya udah capek lah. Guru, atupan saya tidak bicara kewajiban. Semangat Guru. Yai, Gimana semangat sih? ya bos. Memahamkan pemikiran Saya otak Wahabi itu memang perlu dengan kesabaran. Ya Jadi kan? saya Bener nggak? tidak pernah Yai, mewajibkan Allah namaku memberikan pahala. Yai Mabes. Tapi Allah kan sudah menegaskan, Yai Farid sudah menegaskan dalam Al-Quran. Maka Nabi pun kan bicara, Nabi dalam hadisnya kan. Gini loh Mamangon, Mamangon Dengan 10 kebaikan. Itu Ya, siapa yang bicara? Begitu, tapi benar kan, Mamangon. Dengarkan dulu, itu sifat jais Allah. Maka kita harus tahu lah sifat jais Allah, ada wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jais Allah. Kan itu harus paham dulu. Maka paham 3 sifat itu, maka paham itu sifat afalnya Allah itu. Itu menurut para ulama loh. Antum baca aja di kitab Imam Baihaqi itu salaf ya. Imam Baihaqi itu 400 itu mutakondimin, tapi dalam kitabnya itu ngikuti salaf semua. Itu apa yang disampaikan beliau Yai Namaku tadi dan Yai Mabes itu kan di kitab Tajuri itu kan mengambil dari kitab-kitab salaf gitu. Kalau bangun pengen langsung kitab salafnya, yaitu kitabnya Imam Baihaqi langsung sana. Al-I'tiqad kitabnya namanya. Iya, sekarang ada bagian begini, sifat afal Allah. coba jelaskan saja sama Yai Farid tentang sifat Allah yang asyakur itu. Bagaimana? Begitu, coba jelaskan ke saya. Kalau memang pendapat saya ini kurang tepat, kurang baik, kurang benar. Barangkali ada guru Farid nih yang jauh lebih baik, lebih benar. Kan begitu, coba dijelaskan ke saya. Makna daripada asyakur itu. Asyakur. Sebentar, saya pernah baca. Iya, Asyakur. coba. Jadi supaya kita sinkron ini, gitu. Menurut Saya kan sudah menjawab. pemahamannya Mbah Mangun apa itu? Asyakur itu apa? Asyakur itu yang maha mensyukuri. Kata siapa? Wah, udah salah itu. Udah salah itu. Allah. Aduh. Kan itu Udah salah itu. guru. Udah salah itu. Atau ya kan Kasih paham. Non, diksi kamu itu bisa menjerumuskan kamu kepada kekafiran dong. tidak, guru. Lah kok nggak Itu percaya? kan akal Yai Abata aja. Kalau saya kejar, Takrif justru mensyukuri Yai itu Abata apa yang juga? bisa terjerumus. Oke, Kalau saya ayo kita kejar terus buka. ini bisa terjerumus, bener aja. Mensyukuri itu apa? Mensyukuri itu apa? Coba. Kenapa bisa datang? Mensyukuri ini, Allah ini membalas setiap kebaikan yang Allah ridho di dalamnya. Mensyukuri. Salah asyakur at-taib bukan Allah yang gimana sih? tobat, Allah yang maha menerima tobat. Gimana? Aduh, bahaya. Ini kok dibawa ke sana lagi. Bahaya, Pak. Jangan ngomong, jangan ngomong. Jangan ngomong, kasih paham. Ini banyak kiai ini, Kiai Andi, Kiai Abata, banyak aja kita baru nyoba ya. Aduh, bahaya nih, harus disahadatan lagi nih. Bener ya. Iya. Emang Coba nih, sekarang begini kan Yai Abata berbicara masalah logika tadi itu terkait dengan orang kafir. Orang kafir ini jika Allah memang berkehendak dimasukkan ke surga, maka dia akan masuk surga. Sedangkan Wahabi jika berkehendak juga dimasukkan ke neraka, ya neraka. Itu menurut logika kan begitu. Itu bukan logika. Ya Allah. Apa? Itu hukum Kan tadi akal. bicara masalah logika menurut Jaiz, akal itu atau iya? jaiz, sifat jaiz bagi Allah. Ini itu hukum akal. Hukum akal ada 3, jaiz, wajib, mustahil. Lah jaiz bagi Allah itu fi'lu kulli mungkinin. Sebentar. Ini wajib, ada kalimat wajib. Hukum akal itu ada 3, ada jaiz, ada wajib, ada satu lagi Mustahil.
Oke, ada mustahil. Apa hukum wajib dalam ada di Allah itu? Iya, ada. Apa? Ada. Apa hukum wajib di Allah? Ada. Akal tidak. Gimana? Ini gimana sih? Wujud, kita Wujud. Bako. Wujud itu ada. Sebentar guys. Wujud ada. Nah, ini nih. Ini namanya akal-akalan. Kok akal-akalan? Ya, Akal mengatakan gini. Akal mengatakan kamu coba juga gini. Akal mewajibkan Allah itu ada. Mustahil bagi Allah itu akan ketiadaannya. Maka ada bagi Allah itu wajib bagi akal. Filsafat ini kayak begini nih. Kok filsafat? Aduh ya. Namaku. Naik namaku. Aduh. Boleh sedikit ya, Pak. Boleh sedikit. Lagi Jadi sholat gini. dulu, lagi pada sholat tuh. Gini, Gun. Itu tahu tidak ada 750 ayat itu dalam Al-Quran, 12%, Gun. Isinya itu berpikirlah. Artinya apa? Saking urgennya berpikir itu. Ada 750 ayat itu, Gun. Maknanya Jadi perintah. Jadi sabar Silakan, dulu, Bang. ini jangan dipotong. Silakan. Gimana sih, Mangun? Nggak mau ganti ya? Saya ini nggak mau mute karena saya bukan moderator sekarang ini. Kalau saya lagi moderator ini, mau mute kau. Jadi gini, pentingnya itu kenapa adakah yang lebih penting daripada ini di dalam Al-Quran yang sekian banyak 750 kali diulang-ulang itu? Apa maknanya, Ngun? Sederhana aja, Ngun. Silakan. Ngon. Kita ngon. sudah. Oke. Sekarang Yaya Bata percaya nggak bahwa Allah ini menciptakan kebaikan dan keburukan? Sebentar, kita masih berkutat di hukum. Nanti dulu, jawab dulu. Sebentar, Jawab saya dulu. pahamkan kamu dulu, baru ke situ. Saya pahamkan kamu. Escort, Ya. akal gimana? kamu menerima tidak kalau Allah itu tidak ada. Tidak. Nah, maka bagi akal kamu wajib mengatakan Allah itu ada, betul? Wajib itu. Nah, inilah hukum akal yang disebut wajib. Bisa terverifikasi malah. Tervalidasi. Lah Wahabi, Siapa yang mengatakan wajibnya itu siapa? Yang mengatakan Akal. wajibnya siapa? akal. Kok? Mana dalilnya? Yang mengatakan itu wajib? Wajib itu harus ada dalilnya. Kalau kita berbicara masalah wajib, itu harus ada dalilnya. Mana dalilnya yang mengatakan akal menghukumi wajib itu ada? Mana? Ya Allah. Bangun, namanya itu wajibul akli, wajib secara akal. Artinya Saya bicara wajib Guru hukum, Paling, saya bicara bukan hukum terkait fikih. dengan wajib akal Salah Allah loh. nih. Ya kamu Allah tuh nih, coba. ini wajibul Ini, akli aduh. bukan wajib hukum fikih. Itu loh. Bangun enggak paham. Coba jawab dulu pertanyaan Dalam saya. wajib. Yaya Bata sama Guru Farid, yakin nggak? Saya yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah ini Sebentar, jangan menciptakan kemana-mana. kebaikan dan keburukan. Coba jawab. Jadi begini, perbedaan antara Aswaja dengan Wahabi itu begini. Wahabi akan mengatakan adanya Allah itu tertakluk pada dalil. Iya. Nah, kan gitu ya Ustaz Farid ya. Aswaja tanpa ada dalil, tanpa ada Al-Quran, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran dan kitab suci yang lainnya, Aswaja bisa mengatakan Allah itu ada. Karena apa? Karena akal mengatakan wajib bagi akal Tuhan itu ada. Maka hukum akal yang pertama, hukum wajib bagi akal yang pertama itu ada. Bisa dipahami ya, Scott? Betul, bisa. Bisa. Nah, Sangat Wahabi mudah. nggak paham-paham lagi ini gimana sih? Begini, Gun. Begini, Kita Gun. tambahin. Begini, Gun. Mau kasih sedikit ujian dengan ini, Gun. Aduh ini. Mau kasih ujian dengan sedikit Nggak nggak? masuk, saya nggak masuk. Oke, sekarang Ini gini, loh, gue respon ini. Meski ada hukumnya, Sedikit ya, Farid. meski ada Sedikit ya, Farid. hukumnya. Sekarang ada hukum akal. Hukum akal dibagi menjadi 3, ada jaiz,
begini Ngun, mau nggak aku kasih ujian sedikit. Kira-kira apa pesan Allah Ta'ala itu kasih sampai 750 ayat untuk berpikir, itu apa itu kira-kira maksud Allah Ta'ala itu apa kira-kira? Supaya kita bisa mensyukuri, bisa mentadaburi. Oh, dari mana bisa datanya? Mana datanya? kepada Mana Allah. datanya? Mana Baca datanya? di dalam Al-Quran, baca di dalam Al-Quran. Oke, mana Orang-orang yang ayatnya? disuruh berpikir itu, orang-orang yang disuruh berpikir itu diawali dengan kalimat apa? Diawali dengan kalimat apa? 750 ayat ini loh, jangan langsung ambil kesimpulan. Ya, Jangan diawali ambil dengan kesimpulan. kalimat penciptaan langit dan bumi. 750 ayat Diawali. Ngun, 12% Ngun. Betul. Sebentar Ustaz Ispot. Bang Mangun, fokus ke saya ya. Misalnya, Bang Mangun yakin nggak Allah itu ada? Bang Mangun, Yakinlah Allah ada. yakin. Mana sih? Makanya kalau yakin berarti itu sifat Allah ada itu wajib adanya atau sunnah adanya atau malah haram adanya atau mustahil maksudnya. Ayo, kalau Mbah Mangun katakan apa mustahil bagi Allah atau sunnah bagi Allah, berarti Allah tuh Tidak ada kewajiban bagi Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Awas nih, sekali lagi, tidak ada kewajiban bagi Allah. Allah hanya Sepakat. mengabarkan bahwa bukan gitu. aku ini Allah. Tidak ada Gini loh, ilah Bang Mangun. selain aku, maka sembahlah aku. Aku ini Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi tidak ada kewajiban bagi Allah. Mau ada, mau tidak ada, mau seperti apa, mau seperti itu, mau seperti Enggak gini, Bang Mangun. itu. Ngawur itu. Tidak Bang Mangun. itu kalimatnya, Sebentar Pak hanya. Kiai Bata. Ngawur itu. Ngawur. Sebentar gini Mbak Kiai Bata. Bang Mangun, ayat yang Anda sampaikan itu sebagai ayat, sebagai dalil bahwa Allah itu maujud. Kalau ada yang disembah, Allah itu yang harus disembah, itu menjadikan dalil bahwa Allah itu harus ada. Itu Allah itu harus punya sifat maujud. Itu kalau Allah nggak punya sifat maujud, ya kita nyembah siapa? Kenapa Allah tidak mengabarkan itu dalam Al-Quran? Begitu Kok pun tidak dengan Nabi. mengabarkan? Gini, Ayat yang kamu Mana ada sifat wujud? ayat mana? yang kamu Mana baca tadi kan ada itu sifat wujud? dalil. gini, Ngun. Dalam Al-Quran nggak ada. Jangan dipaksakan. Berarti Jangan dipaksakan. Bang Mangun tidak meyakini Allah ada. Loh, tadi kan sudah dijawab berulang-ulang. Guru Paridi gimana sih? Saya ulangi lagi. Belum Bang Mangun sendiri, yakin kan? Allah Belum itu sendiri, ada. kan? Aku yakin. Yakin ya sudah. Berarti Bang Mangun meyakini Allah itu ada. Iya, Allah itu tapi maujud. bukan wujud. Tapi bukan wujud. Gimana? Terus ada itu dalam bahasa Arab apa, Bang Mangun? Loh. Ada itu dalam bahasa Arab apa? Coba definisikan. Definisi ada itu apa? Ayo coba definisikan ke saya. Definisikan ke saya, Guru Farid, apa itu ada, apa itu wujud. Definisikan dulu. Wujud Gampang itu ada ada. itu ya. Nanti Ada. Bunda sendiri nih. Nanti Bunda sendiri nih. Menurut KBBI ada itu seperti apa? Awas. Gini Awas, aja, nanti Bunda dalam- nih. Nanti Bunda nih. Dalam bahasa Makanya Indonesia apa? ada ya ada, pasti adanya walaupun Enggak, tidak enggak, wujud. bukan. Kemudian dalam bahasa Bukan Arab, gitu, Guru. dalam bahasa Arab, Pak, ada itu ya wujud itu. Bang Mangun, Paham. Bang Mangun. Bang Mangun ini kan tidak tahu definisi akal, pembagian akal, tapi bicara akal, akhirnya akal-akalan. Begini Bang Mangun. Hmm. Bang Mangun, materinya akal itu ada dua. Sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat itu bisa menjadi pendekatan kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, ini saya nggak pakai dalil-dalilan ya. Ini hasil daripada dalil, karena kalau dikasih dalil plongo-plongo nanti Bang Mangun. Contoh begini Bang Mangun, tidak ada manusia satupun atau tidak ada hewan, tapi ada bekas kaki hewan. Akal Bang Mangun ini seperti apa menanggapi? Bekas kakinya ada, tapi hewannya tidak terlihat. Ini menandakan bahwa hewan itu ada atau tidak ada.
akal Bang Mangun. Bekas kaki hewan. Bekas kaki hewan, begitu. Bekas kaki hewan. Lalu setelah saya melihat ternyata hewannya tidak ada. Begitu. Apakah saya meyakini itu bekas kaki hewan atau bukan? Kan begitu. Ya betul, terserah, betul. terserah itu. Saya Teruskan, meyakini teruskan. apakah Teruskan dulu, apakah teruskan. hewan itu ada atau tidak ada. Kan begitu. Nah, teruskan. Teruskan. Iya, begitu yang ditanyakan. Ya, terus. Itu yang ditanyakan. Iya, terus. Saya belum bisa menjawab karena saya belum tahu apakah itu kaki hewan atau bukan. Jadi di sini sudah ketahuan ya. Sekarang Sebentar, begini. saya teruskan sebentar. Kan gini, saya ambil kesimpulan dulu. Saya ambil kesimpulan dulu. Saya ambil mangkok, saya tancapkan di tanah. Seolah-olah itu seperti bekas kaki hewan seperti macan. Gitulah. Ketika seseorang itu datang, dia melihat bahwa ini adalah kaki hewan yaitu berbentuk dengan harimau. Ternyata itu adalah mangkok yang saya tancapkan. Orang melihatnya itu bekas kaki hewan. Bagaimana akal kita menerima Ya itu? bedakan mangkok dan kaki hewan, bedakan. Gini. Harus melihat dulu baru kita bisa Bukan salah. Benar ini. Itu loh. Benar ini kaki Bentuknya. hewan betul. Enggak loh, bentuknya mangkok, bekasnya mangkok dan bentuknya bekas kaki hewan ya berbeda. Mbak Mangun gini, kalau Mbak Mangun melihat tai manusia, berarti ada manusia enggak? Oh, Tai manusia, Bingung. tai manusia juga sama Bingung. dengan tai hewan. Ada yang Ya, sama sama. dengan tai hewan. ya Iya, sama bisa kan jadi kalau Mbak hewan, Mangun gimana melihat sih? tai kuda, berarti kudanya ada enggak? Kok Pasti ada kuda kan? jadi kesana. Logikanya jadi kesana nggak Iya. masuk lah logikanya. Maksudnya gini loh Mbak Mangun, kalau Nggak rasional. kalau ada manusia pasti ada manusia sebagai makhluk, pasti ada kholik, bener nggak? Oke. Sekarang Ah, begini, gitu. rasionalkan wujud Allah, rasionalkan kepada saya. Rasionalkan Rasionalkan wujud ya. Allah kepada saya. Itu si Allah ini kan memiliki sifat wujud. Allah ini memiliki sifat wujud. Ah, Sekarang kita rasionalkan sifat wujud Allah kepada saya. Ya itu. Ayo. Iya kan kata guru Farid, kata guru Abata, kata guru namaku bahwa Allah ini memiliki sifat wujud. Sekarang saya bertanya, rasionalkan sifat wujud Allah kepada saya. Ya, ini saya jawab. Bagaimana merasionalkannya sudah jelas dari ayat yang Mbah Mangun sendiri itu sampaikan. Allah itu diibadahi, wajib kita ibadahkan kepadanya, wajib kita agungkan. Kan itu. Nah, dengan kita beribadah dengan sesuatu yaitu Allah, maka itu menunjukkan Allah itu ada. Kalau kita ibadah dengan sesuatu yang tidak ada kan tidak mungkin. Satu, Allah itu mencipta dengan adanya langit, bumi, kita manusia itu kan makhluk semua. Dengan adanya makhluk itu berarti harus ada kholik penciptanya. Akal kan ngomong gitu. Adanya tai manusia berarti adanya manusia. Adanya tai kuda berarti pasti ada kudanya. Gitu loh. Masuk logika? Masuk Makanya Bang ini Ito. tidak bisa dirasionalkan. Ya bisa lah. Itu Bisa lah. Kata siapa Allah bisa dirasionalkan? Begini, Coba Bang Mangun. rasionalkan. Bang Mangun. Wujud itu Rasionalkan Allah itu rasionalkan kepada saya. Bagaimana merasionalkan Allah yang tidak Bang Mangun. Gimana sih? Wujud itu salah satu kalimat kuliyun yang terbagi kepada 5 bagian. Ini sepakat ini ilmiah sebenarnya. Kira-kira mampu enggak ya? Wujud itu Nggak adalah mampu. kalimat kuliyun yang terbagi kepada 5 bagian. Perkataannya ada, faktanya tidak ada. Perkataannya ada, faktanya ada. Ini kuliyun. Syarikullahi ada perkataannya, faktanya tidak ada. Wujudullahi perkataannya ada dan faktanya ada. Kita rasionalkan. Coba kita rasionalkan. Setiap sesuatu yang ada dikatakan makhluk, dikatakan diciptakan, maka ada penciptanya. Ini rasional nggak kira-kira Bang Mangun?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, apa itu definisi ada? Definisi ada itu menunjukkan hadir, menunjukkan keberadaan seseorang atau benda di suatu tempat. Contoh, ibu ada di kamar mandi. Sekarang ketika kita berbicara masalah ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, ketika ada kalimat mawujud sifat Allah ini dikatakan wujud, maka di mana keberadaannya? Woi, kok di mana keberadaannya? Belum Soalnya selesai itu, nih, ini Sebentar dulu Farid. Saya mengejar daripada apa yang memang tadi diungkapkan. Makanya kenapa Allah tidak mensifati dirinya dengan mawujud? Begitu loh. Loh, Ngawur Allah kamu. tidak mensifati. Ini begini nih, ini begini. Yang lebih tahu tentang Allah apa kita? ulama Mas Bangun di kalangan manusia ya ulama. Yang lebih Ngawur tahu dengan kamu tentang lah. Allah, tentang keberadaan Allah, tentang sifat-sifat Allah atau kita? Ya udah, kalau Allah. begitu Tanya coba Bang menurut Allah. Bang Mangun, arti daripada wujud itu apa? Wajada yajidu wujudan. Aujada yujidu ijadan. Coba artikan. Ya. Iya, Artikan. kalau wujud menurut definisi di KBBI itu ada dan dia menduduki posisi tempat. Lebih tahu Allah atau lebih tahu KBBI Bang Mangun? Yang jadi masalah Allah Oi. tidak mensifati dirinya dengan wujud. Begitu loh guru namaku. Ya, itu lebih tahu Allah atau lebih tahu KBBI mendefinisikan wujud itu seperti itu. Lebih tahu Allah, makanya Allah tidak mensifati dirinya dengan wujud. Waduh, Lebih tahu Allah, oke. Ngeri kalau Oke. ini kalau Iya, dalam karena tafsir. Allah tidak mensifati dirinya dengan wujud. Sebentar, gini. Karena apa? Rasionalnya Karena kan apa? begini ya. Allah ini menciptakan Ini- manusia, ya pasti Allah tahu tentang keadaan manusia. Nah, jadi kesimpulannya Allah itu tidak wujud, betul tidak? Oh iya, tidak wujud. Oke, tidak wujud. Betul ya, Nah, tidak iya, wujud. nah, ini kita Wujud bayar- ini bayar- mempunyai Iya, dua sebab- materi. Sebab wujud. Oke. Sebab wujud itu harus ada, harus terlihat, harus terasa. Oh, Nah, di suatu tempat. ini Oten yang tadi malam saya diskusi dengan Oten ini seperti ini. Segala Benar. sesuatu yang ada, yang wujud itu harus terlihat. Itu Oten Bang Mangun. Kalau di dalam Berarti Islam Allah harus terlihat, wujud Bang Mangun. mempunyai dua materi. Begitu, makanya Ada wujud namaku, makanya yang sekarang begini ya sekarang begini. Imam Sudah jelas Syafi'i nih. tidak pernah mensifati Mujasimah Allah nih, dengan Bang Mangun wujud. nih. Imam Malik Bang Mangun nih tidak pernah Mujasimah. mensifati Allah dengan wujud. Imam Sebentar, saya potong. Ini kalau mengatakan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki tidak mensifati Allah dengan wujud, ini dusta belaka. Dusta belaka. Siapapun ya kalau aswaja itu meyakini Allah itu wujud. Nah, logikanya seperti apa? Istadalah yastadilu ya. Ayastadila ya. Minal masnu'i ala sonai. Nah, wa minal asari alal muasir. Wal ataru yadulu alal muasir. Wal bina'u yadulu alal mubani. Ya. Nah. Paham. Wal bina'u yadulu alal mubani. Wal masnu ala soni'i wal masnu'u ala sone wal ba'rotu ba'rotu atau bi'rotu Ustaz? Barotu. Wal ba'rotu tadulu alal ba'iri masalan. Idal asaru bila muasir muhal. Ini tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani ya Mangun ya. Ini tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani. Artinya begini. Logikanya ya, ada ciptaan pasti ada yang mencipta, ada bekas pasti ada yang memberi bekas.
Maka ketika ada bekas tanpa ada yang memberi bekas, maka ini muhal. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus ketika Pak Mangun mengatakan di mana Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu wujud. Al-Qur'an diturunkan kepada kita itu sudah menunjukkan bahwa ada yang menurunkan. Adanya Al-Qur'an itu menunjukkan adanya Allah. Makanya tidak harus disifati karena Allah lebih mengetahui. Allah Kok ini tidak lebih disifati? mengetahui tentang dirinya. Tidak harus disifati Allah itu wujud, tidak harus. Wajib bagi akal. Karena Allah sendiri, Wajib karena bagi Allah akal itu tidak pernah mengatakan mensifati. Allah itu Aduh, ini ya Abata. Oke Bang Mangun, aja. satu lagi Bang Mangun. Bang Lebih Mangun. tahu kita tentang Allah ini baginda Nabi atau kita. Kenapa Begini, Bang baginda Mangun, Nabi gini. tidak pernah mensifati Sekarang Allah gini. dengan sifat wujud? Gini ya, ini ada Seperti beberapa ada orang di juga sini. Gini. 99 nama yang baik begitu Guru Waduh. Abata. Kamu kemana-mana. Gini. Apa takrif wujud dengan apa takrif wujud dengan apa yang kita bicarakan ini ya? Dalam perbicaraan ini takrif wujud yang kami maksudkan itu apa coba? Jadi semua orang Muslim itu sudah mengetahui keberadaan pencipta, itu sudah mengetahui. Tidak perlu disifati dengan kata wujud. Makanya kenapa Allah tidak mengatakan dirinya wujud? Ini gimana sih? Enggak berat Aduh, gini loh. ini saya Mangun, kata agak keberadaan Bang Mangun. bingung Ya, saya ya. ini. Ya, Bapak bingung lah, Bang Mangun bingung. Kata Bang Mangun jadi keberadaan Allah itu menandakan Allah itu ada, bener enggak? Bang Mangun coba jawab. Tadi Mbah Mangun mengatakan semua orang Muslim itu sudah mengetahui keberadaan Allah. Benar? Iya, terus Sudah. Berarti dengan kata keberadaan Allah itu berarti Allah ada, benar? Benar membangun? yang mengingkari Allah ini tidak ada siapa, Guru Pak? Dari sini udah bangun, udah yakin bahwa Allah itu ada dalam bahasa Allahu Arab Akbar. namanya wujud, ada dalam bahasa Arab namanya wujud. Gitu loh. Artinya Bang Mangun tuh meyakini Allah wujud. Gitu loh. Ini yang jadi masalah ini. Oke, begini Bang Mangun. Kalau mau tahu masalahnya Bang Mangun di mana? Di sini Bang Mangun. Kulau kanal bahru midadali kalimatillah al ayah. Ini ayat itu sudah memberi warning bahwa ilmunya Allah itu tidak bisa tertulis walaupun laut itu terbentuk daripada tinta. Itu menunjukkan bahwa ayat Al-Quran mengandung beberapa makna. Dari satu kalimat mempunyai makna lazim lah, seperti makna malzum lah. Yang pertama, Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat wujud, akan tetapi mensifati dirinya dengan sifat badi'us samawati dengan kalimat kholaqo. Betul tidak Bang Mangun? Jadi guru namaku. Jadi Enggak bener enggak badi'us samawati. Kenapa Apa itu tidak badi'us ijadus samawati? Tidak mujidus samawati, tidak kholiqus samawati. iya, jadi artinya Mau dibongkar nggak? mengabarkan. Oke. Ya, boleh, Sekarang bro. begini, Boleh, sekarang bro. begini. Kalimat kholaqo ini sifat bukan? Khalaqos samawati wal ard. Ya, terus Definisinya kholaqo apa coba? yang menciptakan. Definisinya itu makna. Definisi dengan makna itu beda. Ini saya mau menunjukkan kekurangan Bang Mangun dalam memahami Al-Quran. Atau iya, itu kan dengan ilmu nahu, Guru. Kalau saya Bukan, sesimpel ilmu ini. nahu apanya? Jadi Ilmu nahu jadi itu, begini, gini, ilmu nahu itu tidak mempelajari definisi. jadi gini, Guru. Guru, Ya udah, gini aja wis, biar gampang. Tandingan daripada kalimat wujud itu apa? Tandingannya nih, kalau bukan wujud berarti apa? Wujud Tidak wujud. tandingannya adalah Adam. Sepakat tidak? Wujud tandingannya adalah Adam.
Adam itu apa? Adam itu Tidak ada, Adam itu tidak ada. Aduh, ini kalimat Adam aja nggak mampu, tapi kok bahas ayat, bahas wujud. Oke, selesai ya. Kalau memang Allah itu tidak wujud dikarenakan tidak ada dalam ayatnya, berarti Allah itu Adam. Ketika dikatakan sesuatu itu bukan, maka membenarkan sesuatu yang lain. Ketika Allah itu tidak wujud dikarenakan tidak ada dalam ayat Al-Quran secara eksplisit, maka Allah dikatakan Adam. Sepakat tidak, Bang Mangun? guru namaku. Guru Sepakat namaku tidak? yang- Sepakat tidak? Enggak sepakat itu mah. Enggak sepakat, apa berarti hasil Allah wujud. Enggak sepakat. Berarti Nggak Allah sepakat, wujud. berarti. Betul tidak? Itu mah hasil pemikiran guru namaku. Oke. Ya saya dikasih otak tuh buat berpikir, Bang Mangun. Tidak seperti Bang Mangun Iya. dikasih otak buat lihat terjemahan, buat akal-akalan. Kan begitu. Begini Bang Mangun, akal itu fungsinya untuk berpikir. Pahami ya? Akal itu mengatur pergerakan tubuh. Dan akal itu terkadang tercampur oleh nafsu, tercampur oleh ilmu. Kalau tercampur oleh ilmu, segala narasinya itu mengambil daripada ayat Al-Quran, baik itu dari lazim ataupun dari malzum. Dari tadi Bang Mangun mengatakan Allah tidak wujud karena tidak ada di dalam ayatnya. Ini mengambil dari ayat mana? Coba. Nah, gini ya, biar mudah begini ya. Ini guru, jadi ini tidak pernah ditangkap ya, tidak pernah ditangkap. Iya, biar apa yang kamu saya bisa menangkap. sampaikan, guru. Coba gini. Nih, coba dengarkan dulu Asyhadu. 30 detik lah. 30 detik ya. Dengarkan dulu. Ini jadi yang mengetahui Allah ini hanya Allah sendiri. Dan dikabarkan melalui wahyu. Apa itu wahyunya? Yaitu kitabullah, Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Itu Jibril dari lazim ataupun kepada- dari malzum. sebentar. Itu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu loh. Mengapa Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat wujud? Padahal Allah lebih mengetahui loh, lebih tahu sudah saya jawab tentang ya. dirinya, lebih tahu tentang yang diciptakannya. Tapi kenapa Allah tidak mensifati itu? Karena tanpa disifati pun, gitu kan? Orang sudah memahami, kaum muslimin sudah memahami bahwa ada pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rezeki, yang menidurkan dan membangunkan, lalu dia yang memberikan segala-galanya di alam semesta ini. Tidak Oke, harus pertanyaannya disifati Allah itu begitu. Pertanyaannya Allah itu ada enggak? Ya Allah sudah dijawab berulang-ulang guru Begini namaku. Bang Mangun, kholako itu kan sifat. membangun. Asyhadu, membangun. Asyhadu. Apalagi nih Bang Rajab. Bang Mangun kan gini ya. Kholako itu kan sifat ya. Sifat itu otomatis ada mausuf. Kholako itu sifat. Sifat untuk menjelaskan sebuah mausuf. Pertanyaannya mausufnya ada enggak Allahnya? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ada enggak? Kalau di dalam ahli sunnah kan sudah jelas wujud ada. Kalau Bang Mangun kan enggak wujud, tidak ada. Tidak bako. Definisi Tapi kok kholako samawati wal ardo plin-plan ini. Tidak wujud Enggak, tapi definisi menciptakan. ada itu apa? Sesuatu Definisi tidak ada itu. ada tapi menciptakan. Plin-plan ini logikanya. Kan begini Bang Mangun, Islam itu agama yang paling logis ketika dibawakan oleh orang yang berilmu. Islam akan plin-plan tidak logis ketika dibawakan oleh orang seperti Bang Allah Mangun. bisa dilogikakan guru namaku. Nah, pertama-tama begini Bang Mangun, yang harus Bang Mangun pelajari, la'allakum takilun kan, kenapa Allah itu menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar Bang Mangun berpikir. Coba pikirkan, kalimat kholako, definisinya seperti apa? Bang Mangun, coba baca judul kita ini. Judul kita apa ini? Judulnya yang dikasih Kiai Mabes. Kudu Ini susah kan? makanya saya kalau nolak sifat 20
Kalau sifat 20, ulangi lagi. Asyhadu. Asyhadu. Bangun. Asyhadu. Jadi jangan Begini Bang Mangun, udah nggak usah jadi-jadian Bang Mangun. Begitu dulu. Kalimat Allah tidak mensifati kholaqo, dirinya, Nabi saja tidak mensifati dirinya, kok kita berani-beraninya mensifati wujud Nabi wujud itu Allah IQ-nya mensifatinya. tinggi, para sahabat itu IQ-nya tinggi sehingga tidak menjelaskan setiap makna yang terkandung di dalam kalimat. Tidak dijelaskan pun sudah paham. Beda dengan orang-orang kita, membutuhkan penjelasan. Contoh seperti Bang Mangun, apakah mampu mendefinisikan apa itu kholaqo? Tidak mampu. Maka dari itu muncullah tafsir, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran. Paham tidak Bang Mangun? Bang Mangun tidak sampai ke sini kan? Sampai mana sampai itu? Itu benar itu yang disampaikan sama guru nama Oke. Sampainya Sekarang begini Bang saya ingin Mangun. kejar guru, yang saya ingin kejar ini guru, mengapa Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat mawujud, padahal Allah lebih tahu loh keadaan dirinya itu. Allah Kenapa lebih kok kita tahu berani kenapa gitu penggunaannya kalimat kholaqo, karena Allah itu lebih tahu, karena kholaqo itu ijadu syai'in min syai'in. Paham tidak? Allahu Akbar guru. Ah. Berarti tidak harus berarti kan tidak harus disifati dengan kalimat wujud. Oke, Begitu loh. sekarang begini Bang Mangun. Ijadu syai'in min syai'in. Kholaqo itu adalah ijadu syai'in min syai'in, menciptakan sesuatu dari sesuatu yang lain. Ini adalah ijad, ini adalah definisi kholaqo. Ketika menciptakan, maka Allah sah disifati dengan sifat kholaqo. Kita artikan ijad itu diambil dari aujada yujidu ijadan. Ketika Allah menciptakan, wujud tidak, ada tidak? Aduh, karena lagi kesalahan. saya nggak Wujud. nyambung Ustaz, nggak nyambung dong, nggak nyambung dah. Wujud. Mana Kan, dalilnya? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati. Ini dalil wujud. Kenapa kok penggunaannya kholaqo? Karena itu lazim daripada ijad. Nggak nyambung Ustaz, nggak Banyak bangun. sekali itu dalil-dalil daripada keberadaan Allah itu Nah, banyak. sekarang begini Bang Mangun. Allah tidak mensifati Di seribu- kata Oke. wujud, tidak ada. 1000 dalil Tidak pun ada dikasih Allah ke Mangun, mensifati nggak dirinya masuk. dengan wujud. 1000 dalil pun Allah diberikan tidak ke Bang Mangun nggak mensifati masuk dirinya karena wujud, tidak apa pernah. khatamallahu ala qulubihim. Ada. Makanya saya guru, makanya bingung gitu loh. Ya bingung lah. Begini aja Bang Mangun. Bang Mangun, ini kan sudah bernarasikan menyimpulkan bahwa Allah itu tidak wujud. Kata-kata tidak ada. Betul ya? Karena wujud itu artinya ada. Kesana lagi. Kalimat wujud ini, kalau mau secara ilmiah, kalimat wujud ini adalah kalimat mutasyakik. Kalimat mutasyakik itu satu lafaz mempunyai beberapa partikel, yang mana partikel tersebut ada yang rojih, ada yang marjuh. Kalau mau ilmiah. Oh, nggak nyambung lagi tuh, Makanya, tambah jauh. makanya itu Makin itulah yang tidak Enggak boleh makanannya. seperti itu guru. Udah berat. Gimana? Semua coba grup itu? ini memberikan dalil ke Bang Mangun nggak akan masuk. Karena Bang Mangun ini udah merasa diri paling benar, jadi susah masuknya. Jangan berprasangka Bang Rajab, istighfar Bang Rajab. Ya, semua dalil udah diberikan, udah dikasih paparan. Iyalah. Jangan Bang Mangun. berprasangka istighfar. Nih saya tak coba nih memahamkan Bang Mangun. Bentar. Bang Nah, Mangun, coba kasih kalau lagi dalil. kodim itu sifat Allah bukan? Kodim. Yang saya tahu itu wal awalu wal akhiru wal batin wal zahir. Ya sudah, wal awalu saja. Wal awal itu apa artinya? Allah itu yang awal dan tidak ada yang mengawali selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, oke. Kalau ada lafaz Allah, Allah yang awal, berarti ada yang awal toh itu. Siapa yang awal? Ya Allah lah. Nah, Gimana sih? berarti Allah ada enggak? Allahu Akbar, kesana lagi. Sudah dijawab di seberapa ribu kali. Iya, tak tanya lagi loh, Bang Mangun. Lagi kesana Allah ada enggak? lagi. Jawab lagi. Allah ada enggak? Ya Allah ya Robi. Jawab aja, jawab.
bisa Ada, kan? pupur. Kalau kita menjawab Allah ini tidak ada, bisa pupur. Sudah, cukup. Bahasa Arabnya Gimana, wujud. Maka Aduh. Allah itu ada, kan? Sekarang kenapa Allah tidak mensifati Dengarkan dulu, dengan Bang Mangun. kalimat Bang Mangun. itu? Ya Allah, hidayah ya Allah. Dengarkan, Bang Mangun. Allah itu berarti kan ada, ya kan? Benar. Jawab dulu. Allah itu kan ada, kan? Guru Farid, jangan paksakan sebelum Guru Farid berdoa kepada Allah. Ya Allah, Bukan memaksakan. Engkau yang memberikan kepahaman. Ustaz Farid, gini. Kita itu Ya Allah. Ya Allah, pahamkan ya Allah, pahamkan ya Allah. Nah, Ya Allah. itu jauh lebih Kalau dia nolak baik, sifat- Ustaz Rajab. Itu jauh lebih baik, Ustaz Rajab. Aduh. ingat, kita itu ada dilalah iltizamiyah. Ketika mengatakan Allah ada, itu ya wujud. Jangan sampai nanti kamu menyalah-nyalahkan orang Jawa yang mengatakan Gusti Allah. Padahal itu tidak warid dalam Al-Quran, itu Gusti itu tidak ada. Ya, paham tidak mau? Tidak pernah menyalahkan terkait dengan Gusti Allah, itu tidak pernah menyalahkan karena di kampung kan saya Gusti, itu pun, kan di kampung saya pun itu demikian. Cuman kan itu hitobnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk, bukan kepada siapa. Ya, terus Jadi hal wujud itu semacam hitobnya itu kepada siapa? adalah hukum daripada hukum adat. Hitobnya kepada Itu siapa? lo bisa kepada makhluk, bisa Oh, kepada tidak. pencipta. Lo iyalah. Nah inilah akal-akalnya yang jadi bermasalah ini begini. Kenapa Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat wujud? Karena Allah lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti. Jadi ini aduh. Jadi Allah wujud tidak? Kalian kekuasaan Allah. Allah Terus wujud tidak? kesana lagi. Begini Bang Mangun. Jawab berapa kali? Menurut kamu? Kan ada ayat begini Bang Mangun, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kalau memang Allah lebih mengerti, lantas Allah tidak memberi pengertian kepada makhluknya, begitu Bang Mangun? Betul tidak? Ayat diturunkan itu untuk menjelaskan segala sesuatu loh Bang Mangun. Allah itu mengerti, kemudian Allah tidak memberi pemahaman kepada kita tentang kalimat wujud. Padahal Quran tibyanan likulli syai'in. Betulkah narasinya Bang Mangun itu seperti ini? Sudah dibetulkan narasinya Bang Mangun? Bagaimana narasi saya ini, Guru? Allah tidak mensifati dengan sifat wujud karena Allah sudah tahu sendiri. Allah itu lebih tahu. Sedangkan Allah itu yang memberitahukan kepada makhluknya. Menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Iya. Terus Di sini ya, kena screen tadi. Ini pakai screen tadi. iya benar. Benar, Guru. Benar. Benar, Guru. Oke. Benar, Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala bentuk permasalahan hukum, baik tentang ketuhanan, keyakinan, ubudiyah, amaliyah, berbagai macam bentuk, segala macam pengaturan tentang seluruh alam semesta ini itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kenapa Allah tidak mensifati dengan kalimat wujud? Karena di situ sudah lengkap. Tidak perlu disifati dengan wujud. Kita sudah bisa memahami, sudah mengerti bahwa Allah ini ada. Gimana sih? Iya, sudah lengkap bagi orang yang berilmu. Kalau yang tidak berilmu kan tidak lengkap. Contohnya wujud tidak ada itu karena kurang ilmu, kan begitu kan Bang Mangun? Begini Bang Mangun, Allah tidak mensifati dengan sifat wujud secara eksplisit karena Allah itu sudah mengetahuinya. Berarti ini Al-Quran untuk Allah sendiri dong. Aduh, hudalinas sudah jelas dalam Al-Qur'annya. Hudalinas benar. Yang saya bawakan ini narasi Bang Mangun. Allah itu lebih tahu. Allah sudah mengetahui. Jadi Al-Quran ini untuk Allah dong. Kenapa di situ tidak ada kalimat wujud? Karena Allah sudah tahu, nggak harus disertakan kalimat wujud. Begitu dong. Maksudnya Paham tidak? begini.
Maksudnya gimana? Di dalam Al-Quran ini Allah sudah menyatakan dirinya bahwa aku ini adalah Allah, Tuhan. Pertanyaannya Allahnya ada enggak? Pertanyaannya Allahnya ada enggak? Begini Bang Mangun, cara berpikirnya Mangun. Gini cara berpikirnya ya Bang Mangun. Bang Mangun ini ada enggak? Ada. Baru menjelaskan sifatnya. Badius samawati khalaqo, itu adalah semuanya sifat. Kita mensifati Allah setelah tahu Allah itu wujud. Allah itu ada. Betul tidak Bang Mangun? Wujud itu sifat Allah bukan? Wujud itu ainul zat. Ainul musamma. Sifat bukan. Sifat itu selain Imam Asy'ari tidak mengatakan itu sifat. Imam Asy'ari bukan. Makanya wujud itu bisa disifati. Itu disebut tasamuh. Wujud kidam bako. Wujud itu dari masdar wajada yajidu wujudan. Gini Bang Mangun. Iya, benar. Wajada yajidu wujudan. Apakah wujud dari masdar sah dijadikan sifat? Ya makanya saya bertanya. Saya jawab. Menurut Imam Asy'ari itu bukan sifat, tapi ainul zat. Benar nih menurut Imam Asy'ari. Maka dari itu kalimat wujud bisa disifati. Kalau wujud itu adalah sifat, maka as-sifat la taqumu bisifat, tidak bisa disifati. Sekarang benar itu perkataan Imam Asy'ari. Benar itu perkataan Imam Asy'ari demikian. Bang Mangun belajar tauhid dari kitab apa? Tanya dulu. Kalau di dalam Umul Barohin kan sudah jelas. Kalau orang yang belajar kitab pasti sudah paham. Yang tidak belajar kitab masih mempertanyakan, betulkah ini kaulnya Imam Asy'ari? Betul tidak Bang Mangun? Betul. Nah, Oh ini kan tadi kan dibilang debat bahayanya Wahabi menolak wujud, gimana sih? wujud. Jadi Bang Mangun, terkait dengan dilalah iltizamiyah yang tadi dibawakan oleh Ustadz Abata. Dilalah iltizamiyah fid dhihni wal kharij. Ada lazim bayin, ada lazim ghair bayin. Ada fil kharij, ada fid dhihni. Ketika sesuatu dikatakan dua, otomatis itu bukan satu. Betul tidak Bang Mangun? Ketika sesuatu itu dikatakan dua, maka itu bukan satu, bukan tiga. Betul tidak Bang Mangun? Ketika seorang tersebut dikatakan tidak bisa melihat, tidak bisa melihat, maka dikatakan orang itu lolong, belur. Betul tidak Bang Mangun? Tidak mungkin salah satunya itu ditinggalkan. Ketika Allah dikatakan tidak wujud karena tidak ada dalam ayatnya, maka Allah sah dikatakan Adam. Tidak ada. Ya Allah, hidayah ya Allah, Mang Mangun ya Allah. Kembalikan kepahaman yang benar ya Allah. Wujud kidam bako Mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayan sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman genjreng. Masya Allah. Kalau ditolak sadat ulang Bang Mangun. Aduh, Kalau untuk menghafal gampang, Oten pun juga bisa loh Bang Mangun. Oten banyak membacakan ayat Al-Quran, tapi tidak menggunakannya. aja dulu. Jadi ini ada 43, 42 mata memandang guru. Jadi tinggal 100. Nah, 42 memandang. Bagi yang nolak 20 sifat 20. Sadat ulang ya. Nggak mau saya nggak pakai saya. Sama saya juga. Asadu. Nggak pakai. Asadu. Nggak pakai tri tauhid nggak pakai saya. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Mango, saya mau nanya sama kamu. Oh siap Bang. Saya mau nanya sama kamu Mango. Ya.
Mango, saya mau nanya sama kamu. Bagaimana? Nanyalah. Bagaimana ketika ateis itu bertanya kepada kamu, Allah itu ada atau tidak? Jawabanmu apa? Bagaimana Saya cara jawab, kamu membentengi? Iya, pasti itu ateis akan meminta. Ketika saya jawab ada, maka ateis akan meminta mana adanya di mana, wujudkan kepada saya. Pasti akan begitu pertanyaannya. Makanya kenapa saya akan balik tanya? Oke, contoh. Kalau saya bertanya kepada ateis, Contoh. roh itu Dia ada bertanya tidak? kepada kamu Kan gini, begitu. Mango. Dia bertanya kepada kamu gini, Allah ada nggak? Jawaban Jangan kamu apa? mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah ditanyakan kepada saya. Itu kan pertanyaan ateis yang dilontarkan kepada saya. Loh, orang ateis Iya. belum pernah bertanya begitu kepada saya, gimana sih? Saya tanya, ketika gini. Ketika ada ateis yang bertanya kepada kamu, Allah itu ada atau tidak? Jawabanmu apa? Udah dijawab beberapa kali. Ya saya jawab ada lah, gimana sih? Buktinya mana? Coba. Jangan pakai kalam ya. Lihat, coba. Jangan pakai ilmu kalam ya. Ini buktinya gimana? Buktinya Jangan ada pakai ilmu gimana? kalam. Jawabanmu apa? Itu adanya kentut kamu. Itu ilmu kalam, pakai Jangan pakai ilmu kalam. itu ilmu kalam. Jangan pakai ilmu kalam. Adanya kentut kamu, Ro. Adanya kentut kamu, Ro. Ilmu kalam itu, Mango. Ilmu kalam itu kata Wahabi, ilmu kalam itu haram. Kalam. Ilmu kalam kali gimana, Ti? Itu Kalam ilmu lagi di logika, bawah. ilmu logika. Kalau mau menjawab itu pakai ilmu logika, harus melogikakan kan. Kenapa kentut? Karena ada manusia. Kenapa ada manusia? Karena ada kolik gitu. Itu ilmu kalam kalau begitu, Mango. Bro, sekarang giliran saya bertanya sama kamu, bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak saya bertanya sama kamu? Saya tanya balik ini. Boleh. Masya Allah. Kalau ditolak, saya ada ulang Bang Mangun. Asyadu. Jawab dulu, Akidamu Asadu. itu, Mango. Jawab dulu pertanyaan saya tadi. Asyadu. Gimana kamu Males lah, Ro. kamu membuktikan? Ro, males lah. Jangan pakai ilmu kalam, Mango. Jangan pakai ilmu kalam. Coba tes kamu pakai Trinitas apa? Tritunggal kamu coba. Coba kamu pakai Tritunggal kamu untuk membentengi akidah kamu coba. Kamu kalau saya Ketika tanya, ateis kamu bertanya tentu seperti itu, berdiri. kamu pakai apa? Udah saya nggak mau. Tritunggal kamu coba. Nggak mau, Ro. Bisa nggak membentengi akidah kamu? Jawab, Ro. Aduh. Saya tanya sama kamu. Udah kamu, Ro. Asyadu. Ketika ada ateis yang bertanya, ketika ada ateis yang bertanya kepada kamu seperti itu, coba kamu pakai akidah kamu coba. Bukan aja. Coba bimbing ini. Bisa nggak? Bang Ro ini. Asyadu. Jauh. Bimbing dulu Bang Bing. Justru kamu yang asyadu itu kamu. Yang asyadu itu kamu tidak percaya Allah itu ada. Seribu dalil pun nggak akan masuk. 1000 dalil dikasih nggak akan masuk. Maka bimbing aja saya ulang. Asyadu. Coba asyadu. Ayo Allah, teruskan Bang Mangun. Bang Rajab Allah. malah ketawa nih. Suruh syahadat malah ketawa nih. Aduh. Bang Mangun teruskan. Ya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillah ya Allah. Lahul mulku wa lahul Alhamdulillah ya hamdu. Allah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Ya, setelah Nabi Islam kembali Mangun Jaya. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang coba ikuti Bang Rajab. Asyhadu. Bang Rajab. Udah sadar tadi. Udah sadar tadi. Tadi udah sadar tadi. Jujur tadi udah sadar. Udahlah. Habis aja rokok saya ini. Aduh, ngobrol. Rokok saya habis ya. Aduh. Udah banyak dalil Bang Mangun, udah banyak dalil dikasih Bang Mangun. Masa nggak paham juga sih? Udah kan saya tadi udah dibimbing sama Bang Rajab. Asyadu. Aduh. Oh jadi
saya jadi diislamin lagi ini. Aduh. Ya, kalau nolak sifat berpuluh ya nolak wujud ya sunat ulang lah. Jadi pening saya ini. Saya yang Pening ya, Pak? Saya yang beriman kok jadi saya yang disahadatin sama Bang Rajab. Asyhadu. Aduh. Lah karena Bang Mangun lucu. Bang Mangun tuh lucu. Meyakini Allah itu ada, tapi tidak meyakini Allah itu wujud. Bagaimana? Ya, jadi begini Guru Karin. Allah Jadi meyakini kalau Allah itu ada, tapi tidak meyakini Ya, Allah itu jadi- wujud. Sebentar Bang Mangun. Guru Karin. Dalam bahasa Arab, ada itu adalah wujud, gitu loh. Wujud itu adalah bahasa Arabnya dari ada. Itu kan enak Bang Mangun. Iya, Jadi tanya, jadi Guru kalau apakah Allah ada? kalau saya Ada. kalau Apakah saya tidak berarti Allah itu kontra. wujud? Enggak, lagi piye? Ya, kalau saya tidak kontra Guru, berarti nggak rame, nggak seru, berarti nggak Oh, ada yang gitu. bersih. Terus saya juga minimal, saya sedikit mengalihkan daripada berbicara hal-hal yang mencela kesana kemari. Begitu, tapi lebih feedback kepada saya begitu Guru. Allah Maha tahu kalau saya Guru. Waduh, ini Guru ini Oh gimana iya, sih? siap. Lanjut Guru. Ya. Oke. Bang Mangun, tapi begini loh Bang Mangun. Kalau menurut fikih, Waalaikumsalam. Menurut fikih begini, ketika Bang Mangun disuruh syahadat lagi, kemudian bersahadat, ini sudah ikrar lah, mengakui bahwa Bang Mangun sebelum bersahadat bukan Islam loh. Aduh. Kenapa enggak kenapa berputar-putar? Mohon. Kenapa berputar-putar? Karena wujud arti dalam Bang Mangun dengan Ustadz nama Kutur berbeda. Itu yang bikin ditanya wujud tuh ada lagi kembali putar lagi. Ya karena wujud versi Bang Mangun itu seperti Ustadz namaku itu baru disebut ada. Artinya Tuhan itu cuma menghilang, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kayak kan berwujud kan. Nah, maksudnya wujud itu bukan artinya ada, tapi